home is home, and aku sangat bangga sebagai perempuan dari Indonesia. Dulu waktu aku kerja di New York, kantor aku semua bule. Aku lumayan privilege, aku sadar bahwa bisa sekolah di luar, bisa kerja di luar. Tapi dengan privilege itu juga penting aku bisa give something back. Aku nggak mau dikenali sebagai anak bos atau someone different. Aku bener-bener nggak mau dapat special treatment karena mungkin ada joke-joke yang mau difilter di depan aku, ada komplain-komplain yang mau difilter di depan aku. Hai semua, welcome to Life as Modern Women, di mana kita akan membahas isu-isu sebagai modern women di zaman now bersama saya, Bianca Belnadia. Dan hari ini kita akan membahas mencari jati diri di bayang-bayang orang tua bersama teman saya, Nicole Jezar. Hai Nicole. Hai Bianca. Mungkin to start, can you introduce yourself, kesibukannya sehari-hari ngapain? Pasti. Hai semuanya, aku Nicole Jezar. Aku salah satu co-foundernya Nona Woman, yaitu satu startup di femtech, femcare industry yang dengan misi untuk mendobrak stigma tentang menstruasi, dan juga kita ada produk-produk untuk period juga. Selain itu, day job aku juga Executive Vice President di family business aku di bidang home appliance sama furniture, itu namanya Modena. Dan selain itu, aku juga Certified Women's Health Care Coach and also aktivis untuk women empowerment dan reproductive health. Di Siana dulu, aku tepuk tangan dulu deh, banyak banget, panjang. Sibuk deh nih cewek. Mungkin before we start, we're gonna play a fun Q&A. Mungkin Nicole can pick one. Boleh. Okay, let me see. What is your happy place? My happy place. Aku seneng banget di dekat air. So I love the beach, I love the sea, I love being on a boat. That's my happy place. Oh, nice. Okay, I'll pick one. Lebih suka jalan-jalan atau di rumah aja? Depends, dua-duanya. Aku suka banget keluar, especially traveling, jalan-jalan. Tapi ujung-ujungnya, walaupun aku kelihatannya sangat extrovert gitu, ujung-ujungnya aku seneng banget di rumah untuk recharging juga. Awesome. Okay. Okay. You wanna read your own questions? Boleh. Kebiasaan buruk apa yang paling sering menghambatmu? Menurut aku, salah satu weakness aku adalah kadang aku nggak bisa tahu when to stop. Jadi aku selalu orangnya go banget. Kadang dari bangun langsung checking email sampai malam masih pikirin kerja juga dan nggak bisa shutting off. Jadi salah satu hal yang aku mau perbaikin adalah learning kapan aku perlu pause, bisa dilanjutkan lagi, karena menurut aku sangat penting ya kita bisa sadar when we need to give ourselves a break too. Bener banget. Favorite food? Oh my gosh, this is hard. Sebenarnya I love breakfast food, any breakfast food. Aku sebenarnya I'm such a morning person. Jadi setiap hari tuh aku pasti mulai pagi minum kayak green tea, matcha. I always have like eggs, protein, buah-buah atau oatmeal. Jadi aku selalu orang yang pasti kenyang banget sampai siang. Pasti harus breakfast. And I realize you don't drink coffee. Tadi you told me why. Yes. So, aku tipe orang yang getting deep langsung, I get anxious a lot. Jadi, aku dulunya, I used to abuse coffee. Dulu pas kuliah, aku bisa minum 3-4 cangkir kopi per hari. Jadi, aku udah sampai sering kayak gemeter gitu, atau deg-degan. Jadi, aku udah totally stop coffee. Sekarang aku cuma minumnya matcha. Or Okay, I'll pick 2 more maybe. Seberapa mirip kamu sama orang tua? Lumayan sih, jadi dua-dua. Aku sama papa mirip karakternya, cara kerjanya. Dua-dua lumayan logical, rational, kayak lumayan suka kerja. Kalau kayak mama, aku mungkin energinya kayak Marma. She's very loud, kayak sering dia kayak center of attention in the room. Dan Where I get it from. That's me. Jadi kayak dua-duanya sih. Okay, last questions. Okay. Better be a good one. Kalau lagi stres, apa yang bisa bikin kamu tenang? Buat aku, kadang spending time dengan teman-teman aku atau sama keluarga aku itu bisa bikin aku unwind. Tapi dibaliknya juga, kalau keseringan sama orang, sebetulnya aku juga suka my alone time juga. Jadi dua-duanya. Awesome. Thanks for sharing. And now we're gonna go deep. We're gonna get to know you more. Tadi udah di-share, Nicole kesibukannya banyak ya. Tapi how do you manage your day to day? Kesehariannya gimana?
Menurut aku setiap hari itu sangat beda. Jadi nggak ada rutinitas yang setiap hari sama, dan proporsi waktu aku yang dibagi antara kerja A sama kerja B juga selalu berbeda. Kadang 50-50 antara family business sama entrepreneurship aku, kadang 70-30, kadang sebaliknya 30-70. Jadi nggak ada hari yang sama, dan apa yang bisa bikin aku grounded setiap hari adalah rutinitas. Jadi tiap pagi aku pasti bangunnya at the same time, selalu sekitar jam 6 gitu. Aku Pagi pasti juga? lumayan, I have to fit everything, and aku juga morning person kan. Jadi aku suka pagi karena itu waktu yang aku bisa gak terganggu. Aku bisa jawab-jawab email, get ahead of the day, lumayan bisa planning my to-do list, mulai checking Nona, olahraga, makan breakfast, as you know, very important untuk aku. Dan aku biasa masuk day job aku ke kantor jam 10. Jadi dari jam 10 sampai jam 7, jam 8 gitu, aku fokusnya di kantor sama kerjaan di Modena. Pulang-pulang kantor biasa waktunya kayak IG live atau webinar untuk Nona, atau kita sering ada workshop gitu yang online. Jadi biasa pulang-pulang aku selesaiin Nona lagi and kind of repeat. Jadi buat aku sih penting banget ada rutinitas ya, apalagi untuk pagi-pagi, what I do to get ready, sama malam-malam untuk wind down-nya juga sangat penting. Jadi hari-harian aku lumayan packed sih. Iya. Kayaknya nggak ada kayak tipe-tipe Netflix ya di kayaknya dari awal sampai akhir kerja mulu nih. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kerja mulu. Iya, no Netflix. Aku juga orangnya nggak begitu suka hiburan, nonton TV atau film atau movie. Sebenarnya kalau ada waktu pun aku lebih senang ketemu orang atau ngobrol-ngobrol. Ambi emang nih, anak ambi. Perempuan ambi ya kan? Mungkin can you share a little bit more tentang keluarga, background, education Nicole growing up seperti apa? Boleh. Jadi keluarga aku sih, I spend a lot of time with them. Dua-dua di rumah dan juga di kantor, kerja sama papa mama juga. Dan dengan itu aku lumayan privilege karena aku sangat deket sama keluarga aku. Dan mungkin what our family is like, lumayan open minded, lumayan we talk about everything, dan juga kita lumayan internationally exposed gitu. Dari kecil kita selalu kalau holiday bisa setiap summer ke Eropa atau ke Amerika. Jadi lumayan western culture. Papa aku juga sekolahnya dulu di US. Opa aku juga pas mulai bisnis, dia banyak kerjanya sama orang-orang di Eropa. Makanya dia juga mulai Modena, started in Italy. Jadi mungkin gara-gara itu aku orangnya terexpose dengan a lot of different culture, a lot of different type of people. Makanya aku tipenya orang sekarang hari ini tuh very open-minded. And my identity juga has bits of pieces dari masing-masing journey hidup aku. Wow. Dan kalau sekolah dulu di mana, dan apa sempat tinggal lama di luar? Lumayan lama. Jadi sebenarnya sebelum aku balik for good ke Indonesia, aku baliknya sih 2 tahun yang lalu. Sebelum itu aku di luar negeri udah 9 tahun. So quite a long time. Aku S1-nya di US, di Philadelphia, sekolah nama Wharton. Aku belajar finance. Karena setelah itu aku juga kerjanya di bidang finance. I was working in a bank di New York namanya JP Morgan. Jadi aku udah mencoba corporate life. Sebelum mau ujung-ujungnya aku udah tahu sih akan pulang ke Indonesia, tapi aku pengen dapat pengalaman kerja di luar, learn what it's like to hustle on my own, dan ujung-ujungnya kan papa mau aku balik untuk bantu juga di family business. Jadi aku stepping stone pertama mampir di London 2 tahun, aku S2 belajar bisnis lebih ke marketing and management, dan di saat itu aku juga sekolah sama Monica, my co-founder for Nona. Jadi kita mulai Nona pas lagi di London, dan saat waktu itu juga kena pandemi, jadi aku sempat waktu mulai pulang juga saat itu, dan I just moved back 2 years ago. So I spent quite a long time di luar. Yeah. Terus mungkin decision untuk pulang, has that always been the case atau memang sempat sulit? How has that process been buat kamu gitu? Ya, I think prosesnya selalu di masing-masing tempat dan fase hidup aku selalu jadi kayak identity crisis atau debat di diri aku sendiri, karena aku sangat terekspos dengan beberapa tempat-tempat ini juga, dan aku selalu pikir
aku maunya tuh hidupnya seperti apa gitu. Dan yang paling terakhir pas di London, aku lumayan privilege karena di masing-masing fase aku juga banyak suka kerja sama therapist. Aku sangat-sangat advokat besar untuk mental health and taking care of yourself. Dan karena aku banyak mungkin suka identity crisis or not know what I wanna do, it's really nice bisa ada orang yang bisa kayak sparring partner gitu yang nggak yang totally random third person. Jadi yang paling terakhir di London sebelum aku for good, aku kerja sama satu terapis dan you know me very systematic. Jadi aku bilang langsung aku ada 3 pertanyaan yang mau terjawab di selesai dari 6 sesi terapi ini. Jadi yang pertama, aku maunya tinggal di mana? Aku mau pulang atau aku mau stay di luar? Yang kedua, aku mau kerja sama papa atau aku mau do my own thing? Terus yang ketiga, aku mau lanjutkan long distance relationship aku atau aku mau cari yang lebih lokal, yang lebih gampang. Jadi di masing-masing hidup aku sih, I struggle a lot to think aku maunya apa gitu. Dan one other thing juga, pacar aku sih orang asing, dia dari US, jadi itu juga salah satu faktor yang bikin aku bingung maunya di mana, maunya bagaimana ini. Tapi I think at the end of the day home is home, and aku sangat bangga sebagai perempuan dari Indonesia, sebagai Asian woman juga. Dimana dulu waktu aku kerja di New York, kantor aku semua bule dan kebanyakan laki-laki juga. Jadi aku salah satu-satunya perempuan, juga salah satu-satunya Asian. And bukannya bikin aku minder, tapi malahan bikin aku harus lebih vocal, harus lebih bangga sebagai orang Asian woman ini yang kuat. Dan malahan aku harus lebih bawa benderanya Indonesia lebih kenceng gitu. I really needed to show who I am, and know where I come from. Jadi menurut aku ujung-ujungnya know your roots sih. Yeah. And that's why you decided buat akhirnya pulang bantu bisnis keluarga. Ya, jadi decision itu ujung-ujungnya sih aku tahu aku pengen kembali karena I think there's so many great things and so many great opportunity di Indonesia. Kita sebagai country, tiap kali aku kalau keluar negeri pas lagi sekolah atau whatever, tiap kali pulang tuh wow, so many improvement, banyak yang beda, banyak restoran baru, banyak ini baru. Dan aku sangat bangga sebagai orang Indonesia. Juga it's such a great place to work, so many opportunity, the people are so amazing, so nice. Jadi ujung-ujungnya aku juga sangat attached dengan bisnis keluarga aku juga sih. Jadi aku pengen bisa lihat my colleagues di Modena bisa berkembang juga and bisa doing something to give back to them dengan pengalaman aku yang di luar. Jadi aku sih seneng banget kalau lihat teman-teman yang kesempatan keluar negeri, sekolah atau kerja bisa balik dan bisa giving back juga ke tanah air kita. Karena I think dengan privilege juga comes responsibility ya. Jadi aku lumayan privilege, aku sadar bahwa bisa sekolah di luar, bisa kerja di luar. Tapi dengan privilege itu juga penting aku bisa give something back gitu. Jadi buat aku sih, even though there's a lot of identity crisis and questions, ujung-ujungnya aku seneng bisa di sini. And I love this place. I'm proud to be Indonesian woman. Wow. Tapi pastinya dengan segmen hari ini obrolannya mencari jati diri sebagai anak bos gitu kan. Yeah. What has that experience been untuk kamu gitu, dengan pulang masuk ke perusahaan papa? Has it always been easy? Ya pasti enggak ya. Jadi aku pasti banyak imposter syndrome juga. Apalagi pas mulai kerja sama papa, aku nggak mau dikenali sebagai anak bos atau someone different. Aku bener-bener nggak mau dapat special treatment, which ujung-ujungnya kadang inevitable. Pasti aku nggak bisa bergaulnya sama karena mungkin ada joke-joke yang mau difilter di depan aku, ada komplain-komplain yang mau difilter di depan aku. Tapi aku pengennya sih bisa immersing myself, jangan di-treat beda. Dan aku juga awal-awal pas pulang, aku gak mau dipanggil Bu contohnya. Just call me Nicole, I wanna be the same as everyone. Aku mau tulis the same weekly report, aku mau duduk bersama semua di luar, like we have open seating juga. Aku gak mau ada my own room or anything. Ya, karena I think it's so important to not only kayak langsung dapat posisi, tapi earning it kan. Dan aku mau proving myself dari not knowing anything dan bisa earning the respect
from working hard, nggak mau cuman langsung dapet title aja gitu. Dan buat aku ya salah satu challenge-nya juga pas dulu kerja di luar, pulang kerja bisa bergaul, bisa I have so many friends at the office, bisa ngebar, ngedinner barengan. Di sini it's always gonna be a bit difficult karena dimana mungkin selalu ada filter di depan aku. Jadi salah satu challenge aku juga di kantor adalah gimana I can be the true me. They can also know aku tuh orang juga gitu. I'm also the same as them. I have so many issues too. Dan bukannya karena aku anak bos tuh I have it all together. Yeah. I don't. Mungkin ada nggak contoh-contoh di mana kamu awal-awal tuh kayak rada kayak nggak jadi diri sendiri, atau maksudnya apa showing kesannya kayak apa sih that persona, you know? Pasti karena juga mungkin papa aku sangat private as a CEO juga. Jadi orang-orang pikir dia lumayan intimidating karena dia sifatnya nggak suka basa-basi. Jadi aku selalu untuk mau merespect papa punya privacy, aku juga pikir I have to not be who I am gitu. Di depan mereka aku kasih masker, this is who I am, aku sangat professional. Tembok gitu lah ya. Tembok, ini aku kerja keras dan aku mau selalu pokoknya this is who I am. Tapi di belakang layar itu kan I'm a complex person juga, and aku juga mau pakai banyak topi. Jadi on the one hand aku juga ada bisnis Nona, di mana dulu aku malu juga kan that I'm doing something else. Jadi gitu. anak kantor nggak tahu tuh dulu. Dulu nggak ada yang tahu. Tapi sekarang after I became more vulnerable, now everyone knows. And kita juga stalking Nona di kamar mandinya. In case ada yang period emergency di kantor. Tapi dulu bener-bener aku rasa harus disembunyikan dan I'm doing something else karena malu. Aku juga harus sembunyikan aku punya relationship contohnya, karena aku juga malu aku mungkin pacarannya ada my personal life atau someone yang orang bule lagi kan gitu. Exactly, diomongin orang di kantor ya. Terus selain itu juga foto-foto kayak holiday photos di mana papa ternyata bisa ketawa juga, bisa apa Kalau papa kalau di kantor kayak very strict kan, straightforward face. Jadi ternyata tuh ada story and everyone has their own life juga di luar situ. Oke, jadi dulu anak-anak kantor nggak tahu, sekarang udah tahu nih. Sekarang mungkin salah satu hal yang bikin aku lebih happy and open di kantor and more free and bisa bikin aku leader yang lebih baik adalah my vulnerability, I think. Jadi aku nggak cuman pengen ngomongnya yang with a mask on, tapi this is who I am gitu. Actually here's Nona, here's the Nona stuff yang juga di meja aku gitu. Jadi kalau mereka udah tahu aku sebenarnya tuh seperti apa, dan sekarang juga ada yang follow aku di Instagram juga gitu. And it's fine, I think sekarang aku weekend tuh suka ngapain. Aku ternyata tuh orangnya human juga gitu, same as you gitu. So I think dulu account-nya private, sekarang public. Exactly. Jadi Karena dulu boleh kepoin gue. Exactly. Sekarang banyak malunya ya dulu. Kalau aku nggak ada yang anything penting sih, jadi nggak ada yang dikepoin juga. Tapi awal-awalnya lumayan malu, apalagi kalau Nona kan kita ngomongin hal-hal yang lumayan private, dan sekarang di online aku juga suka ngomongin tentang pengalaman hormon aku, my wellness journey, and also my period every month. Jadi sekarang lumayan terbuka sih. Very open. Dari ketutup sampai kebukanya sampai full. Oke, dan mungkin kalau kamu bisa pinpoint salah satu biggest personal struggle melanjutkan bisnis keluarga tuh apa sih? Biggest struggle-nya mungkin adalah Is it the pressure? Is it the I think it's definitely pressure adalah salah satunya ya. Mungkin decision-nya awal-awalnya untuk kerja sama keluarga lagi, maybe it wouldn't have been my first career choice kalau aku udah mulai building my own career di luar. Tapi ujung-ujungnya I couldn't have picked anything that I'm more thankful for gitu. Aku sangat-sangat grateful dengan apa yang aku ada. Karena dengan kerja ini aku juga bisa lihat benar-benar kontribusi aku, bisa shaping tim aku, bisa growing together dengan tim. So mungkin pressure and also expectations, gak cuman dari papa atau dari company, tapi dari diri juga, karena aku mau proving myself a bit more, karena the fact that
I got this role gitu, malahan bikin aku harus proving that I'm worth it gitu. Wow. Okay, mungkin shifting gear a bit. Kan sebagai modern women, you also mentioned you're in a relationship. Mungkin bisa share ke teman-teman now that you're an open book. Yes. How's your relationship like? I heard it's a multicultural relationship juga gitu. Yes, jadi I've been in a long distance relationship sekarang udah 5 tahun gitu. Kita ketemuan pas di New York, pas kita kerja sama, dia orang American, dan salah satu challenge-nya juga long distance di pandemi, dan juga handling the two different culture. Jadi dengan itu, menurut aku sih in a relationship, aku nggak mau relationship di mana satu orang tuh setengah, satu orang setengah, dan kalau mereka bergabung mereka jadi satu orang yang whole. Kalau di kita malahan our time apart is as important as our time together. Jadi pas kita terpisah, kita bisa bener-bener focusing self-development, figuring out ourselves. Jadi pas aku terpisah, I did my S1 di London, aku mulai bisnis Nona, aku mulai kerja sama papa. Dia sementara juga he quit his job di New York, dia pursue cooking school, terus dia coba pindah ke Chicago untuk kerja-kerja juga. Jadi menurut aku kita bisa growing ourselves more, di mana kalau kita ada kesempatan be together, we're a better version of ourselves juga. Jadi penting banget untuk balancing that independence, tapi juga ada arahan yang sama juga. Jadi kalau ujung-ujungnya we know what we want is the same thing, it's a reason to develop ourselves towards that goal yang ujungnya akan together gitu. Tapi selama 5 tahun ada maju mundur pasti, lika-liku, putar-putar, banget jungkir balik banget. Apalagi pas COVID kan kita nggak bisa ketemuan for a long time gitu, jadi traveling pun sangat susah. Jadi udah paling lama kita mungkin 9 bulan gak ketemu, or 6 bulan gitu. Dan udah bete juga kan FaceTiming gitu. Jadi aku juga udah deh, there's nothing else to talk about. And menurut aku we had some times where we were debating juga, do we want to continue or not. Tapi ujung-ujungnya sebagai woman zaman now, it's so important to have a support system yang sangat strong. Dan dia satu orang yang menurut aku so supportive unconditionally, dan for me that's all that matters. Dan gimana being in a multi-racial, cultural relationship? It's fun. It's always an adventure. Jadi tentunya pasti kalau di ideal mungkin papa mama maunya someone yang mirip backgroundnya atau race-nya sama, bisa bahasanya semua sama, and everything you get it, and pasti keluarga dia juga yang sama. Tapi honestly at the end of the days, kalau values-nya align and what you want is align, it's so much fun juga, dimana aku bisa showing more culture aku, diri aku, identity aku, dan dia juga, dimana kalau dia datang ke sini, kalau ada contohnya Chinese New Year, kita bisa celebrate that, atau pas ketemu sama my grandma ajarin dia cara main mayong gitu. Tapi kalau ke sana aku juga ikut mereka punya tradisi-tradisi Thanksgiving, dimana satu meja full makanan turkey, mashed potatoes, all of that, sama tradisi Christmasnya mereka super special. Jadi menurut aku it's so awesome bisa take advantage. It's definitely got its challenge for sure, every relationship has, tapi banyak serunya juga. Awesome. Nah, tadi udah ngobrolin so many multifaceted role of Nicole, dari building your own business a little bit, and then lanjutin bisnis keluarga dan juga relationship. Mungkin what is your definition of living life as modern women versi Nicole? A modern woman, it's hard to put a label on her. Kayak menurut aku modern woman nggak bisa di label, karena menurut aku a modern woman yang orang yang banyak hyphen tuh kayak yang dash gitu, like I'm a this dash this dash this. And zaman dulu aku sangat banyak identity crisis, banyak reflection of this that, karena aku selalu pengen punya label, who am I gitu. Makanya aku juga I love personality test, cause aku mau dimasukin satu box, and aku mau didefinisikan, mungkin aku family business person, atau aku entrepreneur, atau aku ini. But what if we can do multiple things gitu. Jadi menurut aku a modern woman adalah seseorang wanita yang wants multiple things and can have multiple things. Dan kadang aku juga wondering to myself, can we as women really have it all gitu. Karena kadang mungkin dengan sibuk-sibukannya, is it all like, can we really do it and have a
be a working mom like you, who's super impressive in your own way juga. Jadi gimana we can do it all gitu juga. I think finding a balance is hard, maybe even impossible. And I think hidup ya kayak gitu, nggak harus balance all the time. Kadang 50-50, kadang 70-30. Jadi as a modern woman, menurut aku kita multi-hyphenate woman doing all these different things and going kind of day by day juga dengan semua role kita di hidup. Maybe one last question for you. What is your life mantra atau life motto buat teman-teman yang dengar hari ini? Life motto, menurut aku sih penting sekali untuk sadari apa yang penting untuk kita gitu. Self awareness and know what you wanna fight for. Jadi apa values kamu yang penting, and bisa berubah di setiap fase hidup kamu. Jadi nggak harus terpaku dengan satu hal juga. Tapi having something that you can fight for. Dan buat aku mungkin itu contohnya women in the workplace, women as leadership, atau tentang gender equality atau women empowerment. Makanya aku senang banget bisa ngobrol tentang modern women because I think there's so much potential in so many leaders di zaman now yang perempuan. So I think that's what I would say. Wow, udah gak berasa kita udah ngobrol lama dan panjang. Dan ternyata sebagai Nicole yang positif, bubbly, tapi ternyata di balik semua layar itu banyak sekali identity dan fase-fase hidup yang pastinya naik dan turun ya. Semoga this episode inspires you all, and thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe, and hopefully we'll see you on the next episode. Bye.